Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Salsabila dan teman-teman saya akan mempresentasikan perbandingan model-model SDLC. Waterfall model adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini juga disebut sebagai model SDLC linear sequential. Hal ini sangat sederhana untuk memahami dan menggunakannya dalam mengimplementasikan sebuah sistem. Kelebihan waterfall model ini dapat diatur dengan tenggat waktu untuk setiap tahap pengembangan dan produk dapat dilanjutkan melalui proses pengembangan model fase satu persatu. Pembangunan bergerak dari konsep melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, pemecahan masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. Keuntungan lainnya dari waterfall model ini simple, mudah dimengerti dan diimplementasikan, mudah untuk mengelola karena model yang sederhana. Setiap fase memiliki spesifik requirement dan proses review. Fase diproses dan diselesaikan satu persatu, cocok untuk proyek skala kecil di mana kebutuhan proyek dapat mudah dimengerti, jelas dalam mendefinisikan setiap tahap. Kekurangan waterfall model ini tidak memungkinkan banyak refleksi atau revisi. Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sangat sulit untuk kembali dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik atau pikiran pada dalam tahap konsep. Kerugian lainnya yaitu aplikasi yang dihasilkan cenderung lama karena step-step tidak dapat dilengkap. Resiko yang tinggi karena prosesnya terlalu lama. Tidak cocok untuk proyek yang terlalu kompleks dan object-oriented project. Tidak cocok untuk proyek jangka lama dan untuk proyek yang sedang berjalan. Tidak cocok untuk proyek yang mudah berganti-ganti model proses. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggita. Yang kedua adalah spiral. Model spiral SDLC adalah sebuah metode penggabungan antara interaktif model dengan waterfall model dan penekanan yang tinggi pada analisis risiko yang akan dihadapi. Spiral model bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pada saat pengembangan suatu sistem. Fase spiral model: identification, design, contour of goals, evaluasi, dan real analysis. Kelebihan dari spiral model: yang pertama, perubahan kebutuhan dapat diakomodir. Yang kedua, persyaratan dapat diketahui lebih akurat. Yang ketiga, pengguna dapat melihat sistem awal. Yang keempat, pembangunan dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bagian-bagian yang berisiko dapat dikembangkan sebelumnya yang membantu dalam manajemen risiko yang lebih baik. Kekurangan dari spiral model: yang pertama, manajemen lebih kompleks. Yang kedua, akhir proyek mungkin tidak diketahui awal. Yang ketiga, tidak cocok untuk proyek-proyek berisiko kecil atau rendah dan bisa menjadi mahal untuk proyek-proyek kecil. Yang keempat, proses yang kompleks. Yang kelima, spiral mungkin berlangsung tanpa batas. Berikut adalah spesifikasi dari spiral model. Yang pertama, penting saat ada kendala anggaran dan evaluasi risiko. Yang kedua, untuk proyek berisiko menengah tinggi. Yang ketiga, pelanggan tidak yakin kebutuhan mereka yang biasanya terjadi. Yang keempat, perubahan signifikan diharapkan dalam produk selama siklus pengembangan sistem. Yang kelima, persyaratan yang kompleks dan perlu evaluasi untuk mendapatkan kejelasan. Baik, berikutnya dijelaskan oleh teman saya yang bernama Novi. Selanjutnya yaitu prototype model. Prototyping menjadi sangat populer sebagai model pengembangan software karena memungkinkan untuk memahami kebutuhan pelanggan pada tahap awal pengembangan. Ini membantu mendapatkan feedback yang berharga dari pelanggan
dan membantu developer memahami apa sebenarnya yang diharapkan dari produk yang sedang dikembangkan. Kelebihan prototipe. Yang pertama, meningkatnya keterlibatan pengguna dalam produk, bahkan sebelum diimplementasi. Yang kedua, karena model sistem yang dibangun di-share ke user, maka user mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem yang sedang dikembangkan. Yang ketiga, mengurangi waktu dan biaya karena cacat dapat dideteksi jauh lebih awal. Yang keempat, feedback user yang cepat di awal dapat memberikan solusi yang lebih baik. Yang kelima, fungsi yang tidak ada dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat. Yang terakhir, fungsi yang membingungkan dapat dihilangkan. Selanjutnya, kekurangan dari prototipe. Yang pertama, risiko analisis kebutuhan yang tidak mencukupi karena terlalu banyak ketergantungan pada prototipe. Yang kedua, pengguna mungkin bingung dalam prototipe dan sistem sebenarnya. Yang keempat, upaya yang diinvestasikan dalam membangun prototipe mungkin terlalu banyak jika tidak dipantau tepat. Yang terakhir, pengembang dapat mencoba untuk menggunakan kembali prototipe yang ada untuk membangun sistem yang sebenarnya, bahkan bila hal itu tidak layak secara teknis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Mia Nanda. Selanjutnya interaktif. Interaktif model. Dalam interaktif model SDLC, proses interaktif dimulai dengan implementasi sederhana dari komponen kecil dari software sampai dengan peningkatan versi dari sebuah software dengan update-nya sehingga software siap digunakan ke user. Di setiap interaktifnya, perubahan baik desain maupun fungsi ditambahkan. Ide dasar di balik metode ini adalah untuk mengembangkan sistem melalui siklus berulang atau interaktif. Dan dalam proses kecil di setiap update-nya, kunci dari keberhasilan dari interaktif model SDLC adalah validasi kebutuhan yang ketat dan lakukan testing yang detail setiap versi dari sebuah software. Kelebihan dari interaktif model. 1. Beberapa fungsi dapat dikembangkan dengan cepat di awal pembuatan versi baru. Kedua, hasil yang diperoleh secara berkala. Ketiga, kemajuan sebuah sistem dapat diukur. Keempat, development software mudah direncanakan. Kelima, biaya yang dikeluarkan kecil apabila ingin merubah rekrutmen. Keenam, testing dan debugging selama proses interaksi lebih mudah. Ketujuh, analisa resiko yang lebih baik. Ke-8, mendukung perubahan rekrutmen. Ke-9, waktu operasional yang lebih singkat. Ke-10, cocok untuk proyek besar. Kekurangan dari interaktif model. 1. Membutuhkan rekrut yang cukup banyak. Kedua, meski biaya perubahan rendah, tetapi sangat tidak cocok untuk mengubah persyaratan. Ketiga, memerlukan perhatian manajemen. Keempat, permasalahan sistem arsitektur yang desain mungkin akan timbul karena tidak semua persyaratan ditentukan di awal pengembangan sistem. Kelima, tidak cocok untuk proyek kecil. Keenam, kompleksitas manajemen. Ketujuh, membutuhkan tenaga ahli untuk analisis risiko yang timbul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muntriyanti. V model. The V model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. The V model merupakan peluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dan siklus pengembangan ada tahap pengujian terkait langsung. Ini adalah model yang sangat disiplin dan tahap berikutnya dimulai setelah selesainya tahap sebelumnya. Kelebihan dari V model, ini adalah model yang sangat disiplin dan tahap selesai satu persatu.
Yang kedua, bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil di mana persyaratannya dipahami dengan baik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan. Keempat, mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifikasi kiriman dan proses review. Kekurangan dari V-model. Yang pertama, berisiko tinggi dan ketidakpastian, tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks dan prioritas objek, tidak cocok untuk proyek-proyek yang dimana persyaratan berisiko tinggi, tidak cocok untuk proyek-proyek yang lama dan berkelanjutan. Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Denta. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan presentasinya, menyimpulkan semua presentasi yang telah dipresentasikan teman-teman. Jadi, kesimpulan dari perbandingan beberapa model SDLC adalah yang pertama waterfall. Model ini akan efektif digunakan ketika melakukan pembangunan sistem yang berskala kecil, karena jika terlalu kompleks, model ini tidak akan berjalan maksimal, dikarenakan setiap step tidak boleh dilompati dan akan memakan waktu yang lama. Selanjutnya, spiral model. Model ini efektif digunakan untuk proyek yang berskala menengah sampai besar dan sistemnya kompleks, karena biayanya juga cukup mahal. Walaupun demikian, dalam membangun sistem menggunakan model ini, bagian-bagian yang memiliki risiko tinggi dapat dikembangkan terlebih dahulu. Selanjutnya, prototype model. Model ini efektif digunakan ketika user memiliki gambaran atau mengetahui alur sistem seperti apa yang diinginkan. Model ini memudahkan programmer untuk berkomunikasi dengan user, dan biasanya user akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem. Model ini membutuhkan waktu dan biaya yang lebih sedikit. Selanjutnya, untuk iteratif model. Model ini membutuhkan validasi kebutuhan yang ketat dan melakukan testing yang detail di setiap versi aplikasinya. Model ini memiliki analisis risiko yang lebih baik dan mendukung perubahan dan waktu operasionalnya lebih singkat walaupun proyeknya berskala besar. Namun, metode ini membutuhkan tenaga ahli untuk analisis risiko yang akan timbul. Dan yang terakhir adalah V-model. Model ini merupakan model yang sangat disiplin dan model ini cocok untuk proyek yang berskala kecil dan persyaratannya dipahami dengan baik. Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali dalam mengubah fungsionalitasnya. Nah, jadi kesimpulannya, setiap model memiliki karakteristiknya masing-masing dan akan efektif berdasarkan kebutuhan dan kasus atau proyek yang sedang dihadapi. Maka, ketahui dulu proyek seperti apa yang akan kamu kerjakan sebelum memutuskan model mana yang akan kamu gunakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.